Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ateli Riri. Saya Riri Yakub dan hari ini saya lagi berkunjung atau mensupervisi salah satu proyek kami, townhouse di Bilangan Jakarta Selatan. Nah, namanya Terasari Melati dan proyek ini sebenarnya udah cukup lama ya. Terutama proses desainnya itu sebenarnya udah sejak awal pandemi kalau nggak salah. Kemudian ini baru dibangun 2 unit dan sudah ditempati. Dan unit lainnya ada di dalam. Jadi 2 unit yang ini menghadap keluar dan sisa unit lainnya menghadap ke jalan lingkungan yang ada di klaster ini. Townhouse atau klaster ini total terdiri dari 8 unit yang diantaranya tadi seperti saya bilang memiliki satu akses jalan lingkungan yang dimiliki oleh 6 unit di dalam dan 2 unit dia langsung arah hadapnya keluar. Yuk kita coba masuk ke dalam. Nah, mungkin saya akan cerita dikit soal desain rumah ini ya. Total lahannya adalah sekitar 1.300 meter dan dibagi menjadi 8 kafling. Yang berada di dalam 6 unit kaflingnya rata-rata lebar 7 meter, sedangkan yang di luar ini kurang lebih ada 8 meteran yang dibagi menjadi 2, tetapi disatukan menjadi satu kepemilikan dan satu unit rumah dengan fungsi rumah tinggal 1 unit. Mungkin sebelum saya mensupervisi ke dalam, jadi di dalam sebenarnya sedang konstruksi ya, terutama kalau kita lihat nih entrance-nya ini masih sangat kotor, sedang dalam tahap pemasangan batu untuk jalan lingkungan. Lebar jalannya sekitar 6-7 meter, nanti mungkin kita bisa lihat ukur lagi ya, karena ini proyek udah cukup lama. Lalu tipikal dari masing-masing unitnya itu sebenarnya berbeda-beda. Jadi seperti yang 2 di depan ini yang tadi seperti saya bilang, ini unit dengan satu kebutuhan keluarga yang disatukan jadi satu, namun secara sosok bangunannya masih kelihatan ada 2 gitu. Jadi terbagi atas 2 bangunan dengan satu kebutuhan rumah. Nah, nanti kita akan masuk ke dalam untuk bisa kita lihat karena satu-satunya unit yang sudah dihuni adalah unit yang di depan ini. Kemudian yang di dalam ada kira-kira 3 tipikal layout yang berbeda. Yang pertama ada layoutnya yang memiliki rooftop hanya satu sisi di belakang. Nah, sedangkan yang di belakang situ dia memiliki 2 sisi rooftop yang menghadap ke belakang sekaligus juga menghadap ke depan. Nah, total dari jumlah lantai sebenarnya 3 lantai, tapi yang lantai paling atas itu atau attiknya itu kita buat atapnya atau ceilingnya mengikuti bentuk atap. Nah, secara umum sebenarnya konsep bangunan ini saya mau ngambil dari tema bangunan yang vernakular dengan pendekatan dinding fasad bata expose, mungkin bisa lebih terlihat adaptif ya terhadap lingkungan perumahan di sekitar sini yang cukup padat dan beragam penghuninya. Ada yang rumah-rumah kecil-kecil, rumah lama maupun rumah-rumah yang sudah besar yang baru. Dan di depan perumahan ini juga ada masjid besar, sehingga menurut saya ketika kita bisa menghadirkan bangunan yang lebih adaptif, bangunan ini atau perumahan ini akan lebih kerasa humble terhadap sekitar. Dan tema itu sebenarnya juga saya twist juga dari beberapa referensi bangunan-bangunan vernakular yang ada di Eropa gitu ya. Mereka menggunakan bata-bata expose hampir sampai sekarang masih bisa terlihat relevan dengan zaman. Nah, perumahan ini sedikit kita twist dengan bentuk atap yang asimetrik dan juga program ruang yang lebih modern gitu. Nah, kita coba lihat ya ke dalam salah satu unit yang tadi saya ceritakan di depan ini untuk kita bisa explore beberapa ruangan yang bisa kita jadikan inspirasi. Oke, yuk kita ke sana. Nah, ini salah satu unit yang dibuat kembar dan posisinya menghadap langsung ke jalan utama. Nah, kafling ini sebenarnya agak berbeda karena ini spesial ya, jadi arah hadapnya sendiri dia punya akses pagar sendiri dan lebarnya pun juga lebih lebar daripada yang tipikal. Jadi kurang lebih sekitar 8 meter ya untuk masing-masing kafling. Dan uniknya memang ownernya sendiri pengen si 2 unit ini disatukan gitu. Jadi satu unit yang menyatu secara kebutuhan fungsi
namun secara desain masih terlihat dari atas tuh menjadi desain-desain yang tipikal menjadi 2 unit. Nah, kita bisa coba lihat ke dalam ya untuk ngelihat suasana dari unit ini, karena unit ini tuh udah ditinggalin cukup lama. Jadi mungkin kita bisa explore sedikit dari ruang area living room sampai ke area rooftopnya. Yuk, misi. Nah, ini dia area lantai bawah yang terdiri dari living room yang ada di sana dan ruang makan atau dining room yang ada posisinya dekat dengan area entrance. Jadi secara ruangan sebenarnya ini sama dengan yang tipe tipikalnya ya, tapi dia itu mirror dengan unit di samping. Di tengahnya kita letakkan satu taman besar yang menyatukan antara unit yang kiri dengan unit yang kanan. Nah, secara fungsi sebenarnya antara unit kiri dan unit kanan tuh di beberapa lantai juga berbeda gitu. Seperti yang di unit ini living room-nya, tapi di unit sana jadi semacam master bedroom-nya gitu. Karena emang ini fungsi sementara menjadi satu kesatuan unit. Meskipun ini terdiri kelihatannya kayak ada 2 unit yang berbeda. Nah, seperti biasa sih kalau di living room maupun di area komunal yang biasa kita buat di desain-desain rumah pada umumnya, sebisa mungkin punya akses jendela keluar ya. Jadi seperti sekarang nih lagi mendung-mendung tuh, jadi cahaya matahari tetap bisa terang, ruangan nggak perlu terlalu menggunakan lampu, dan juga udaranya ngalir. Apalagi kalau misalnya kayak gini-gini diedit ada ceiling fan supaya udaranya lebih ngalir lagi. Nah, kita coba menuju ke atas. Jadi akses tangganya langsung dari pintu utama tadi, di depan langsung kita buat akses tangga yang praktis langsung menuju ke setiap lantai di atasnya. Yuk. Nah, tadi di lantai 2 kita melalui beberapa tempat tidur atau bedroom, dan dia juga terkonek sama bedroom yang di unit sebelahnya gitu. Nah, tengah-tengahnya itu tadi kita jadikan semacam ruang duduk bersama. Di sini baru ada satu ruangan tambahan lagi yang menjadi ruangan ekstra buat semacam ruang duduk ataupun ruang living kedua, atau di sisi sana juga dia buat semacam ruang kerja atau ruang belajar. Nah, di sini kita punya extension area terbuka atau balkon besar yang bisa dikit ngintip-ngintip ke arah skyline kota Jakarta. Nah, di balkon luas ini sebenarnya kita juga bisa sebut sebagai rooftop garden. Ini kita letakkan di setiap bagian belakang dari rumah. Nah, cuma karena kafling ini berbeda sendiri arah hadapnya, view-nya justru ke belakang adalah kafling-kafling di perumahan dalamnya gitu. Nah, ini sedikit sebenarnya kita masih bisa ngeliat satu frame dari skyline kota Jakarta yang mungkin kalau malam hari jauh lebih keren ya. Nah, di sini kita juga bisa ngeliat nih pembangunan yang sedang berjalan. Memang proyek ini agak unik ya, jadi sudah ada ownernya di masing-masing unit, dan masing-masing unit tuh punya kebutuhan yang berbeda-beda, sehingga tipikal bentuk dan layoutnya pun juga ada sedikit perbedaan masing-masing gitu. Menurut saya menarik selama secara umum konsep besarnya masih sama, tema dari desain yang kita tawarkan masih dijaga, tapi dia memiliki improvement masing-masing sesuai dengan kebutuhan, sehingga nanti bisa beradaptasi terhadap penghuninya dan kebiasaan mereka tinggal di perumahan ini. Nah, di lantai roof ini juga kita kasih bukaan yang melebar tapi dengan tinggi di atas 1 meter ini, supaya kita bisa dapat experience visual yang berbeda dari lantai-lantai lainnya. Dan ini juga connect juga bisa ngelihat sisi bangunan yang di sebelah, dan juga bisa ngelihat beberapa sisi lain yang ada di sekitarnya, terutama di lingkungan tengah kota ini kita masih bisa ngelihat sedikit tower-tower di Sudirman, terus juga di sana ada beberapa view-view yang bisa lepas bisa kita lihat. Nah, karena ini lantai attic, jadi otomatis juga kita coba expose atapnya
menggunakan ceiling yang mengikuti bentuk atap. Supaya lagi-lagi experience di ruang ini kerasa banget bahwa ini adalah ruangan etik. Kira-kira kayak gitu teman-teman, townhouse tour kita kali ini di Teras Sari Melati yang berada di Jakarta Selatan. Mudah-mudahan kalian terinspirasi dan jangan lupa like, subscribe, dan komen. Oke, bye-bye.